Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Masih dengan Kang Tro, matur suwun buat dulur-dulur semuanya yang senantiasa selalu menyimak, selalu mensupport dengan like, komentarnya, dan apalagi yang sudah berbagi atau membagikan video saya kepada teman-teman yang lainnya. Doa saya panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, keberlimpahan, murah rezekinya, sukses usahanya, selalu dalam kemakmuran, kecukupan, dan dijauhkan dari segala bala. Dalam kesempatan yang luar biasa kali ini, kita akan membahas tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Itu ada di otak kanan dan otak kiri. Mayoritas orang bermainnya di keduanya itu, dan kebanyakan bermainnya di alam bawah sadar. Orang-orang yang bermain di alam bawah sadar ini biasanya hanya mengikuti angan-angannya atau rasanya. Nah, orang-orang inilah yang biasanya mudah dipengaruhi. Dan orang-orang yang berada di alam sadar, ini orang-orang yang memakai panca inderanya, melihat kenyataan pada dirinya sebelum menentukan sesuatu. Di sini yang saya mau bahas yaitu di antara kedua alam ini. Jadi antara alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, itu di tengah-tengahnya. Itulah titik di saat sampean belajar menguasai yang namanya kebatinan, terawangan atau intuisi, mencipta keajaiban, afirmasi. Itu sampean harus bisa berada di antara sadar dan tidak sadar. Keajaibannya ya luar biasa. Bisa untuk mempengaruhi pelet, santet, penyembuhan. Jadi di saat kita memahami konsep pada diri kita, sebenarnya akan muncul banyak-banyak ilmu dalam diri kita, akan menambah dengan sendirinya pengetahuan dalam diri kita. Nah, mayoritas spiritual itu hanya menggunakan, kalau enggak alam bawah sadarnya, kalau itu hanya sadarnya saja. Nah, antara alam bawah sadar dan alam sadar ini selalu beriringan. Semua orang itu punya keinginan dan semua orang juga punya kebutuhan. Di saat sampean merasakan panca indera sampean itu juga aktif. Jadi beriringan. Nah, kalau panjenengan ingin mendapatkan energi yang luar biasa, atau bisa dibilang mata batin sampean aktif atau memiliki energi yang super, sampean harus bisa berada di titik tengah, yaitu antara alam sadar dan alam bawah sadar. Makanya tempatnya mata batin itu di sini. Nah, untuk berada di situ, sama juga harus bisa mengkaji atau merenungi tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu alami. Nah, itu disatukan satu pemahaman atau pengkajian, dimana di situ nanti sampean bisa mendapatkan pencerahan pada diri panjenengan.
itu kalau larinya ke kasu nyata. Tetapi kalau larinya ke ilmu kegaiban, sampean harus bisa memakai keduanya itu berada di titik tengahnya. Contohnya untuk melihat hal-hal gaib. Mereka sebenarnya berada di antara sadar dan tidak sadar. Menerawang, menyampaikan batinnya. Benar di situ dia. Dan itu harus memang sering dilatih. Harus sering dilatih. Orang meditasi saja itu masuknya pertama itu di alam bawah sadar. Di saat dia sudah masuk ke alam bawah sadar, dia harus memunculkan juga kesadarannya. Nah, keduanya ini di situ dia bermusyawarah sehingga akan menemukan satu konsep atau satu solusi atau satu petunjuk dalam dirinya. Itu di saat orang meditasi. Di saat kita melakukan semua keilmuan, walaupun contoh keilmuan dari hasil pernapasan, di situ sampai juga pertama masuknya tetap di alam bawah sadar. Dan kesadaran sampai itu sebagai titik fokusnya. Nah, kekuatan di tengahnya ini loh yang sangat penting sehingga bisa menyampaikan batin jenengan ke orang-orang yang jauh dari panjenengan semuanya. Sebenarnya banyak misteri dalam diri kita. Apabila kita mampu memecahkan, kita mampu mengkaji di mana letaknya ini rananya di mana, ini mainnya di mana, maka sampai juga akan bisa menerapkan banyak keilmuan itu tadi. Nah, kalau sampai pengen membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup sampean, ya sering-seringlah bermain di antara alam bawah sadar sampean dan alam sadar sampean, antara otak kanan dan otak kiri sampean. Itulah dinamakan mata batin. Di situ akan sampean selalu menemukan petunjuk-petunjuk. Bahkan kalau sampean larikan ke ranah gaib, yaitu tadi bisa merasakan energi gaib, merasakan energi-energi yang datang pada jenengan, bahkan mewujudkan energi menjadi sebuah sosok ataupun bentuk yang sesuai panjenengan inginkan atau sesuai yang panjenengan cipta. Jadi sebenarnya belajar itu luas. Cuma kalau di media gini paling ya garis besarnya saja, benang merahnya saja. Tapi untuk pendalamannya yuk kita gali dalam diri kita sendiri. Karena siapapun yang menguasai dirinya, berarti dia bisa menguasai yang lainnya. Siapapun yang sudah tahu dengan dirinya, berarti dia tahu tentang kekuatan alam semesta. Kita tidak perlu menyelaraskan atau mencari-cari alam semesta itu menanggapi kita atau merespon kita, itu tidak penting. Karena apa ya? Kita itu alam. Kita itu alam. Dalam diri kita itu alam. Kamu nggak perlu menyelaraskan keluar dengan air, dengan angin, dengan api, nggak perlu. Karena semua itu sudah ada pada dirimu. Gitu. Kamu tinggal bermainnya di mana, gitu. Terus apa yang kamu gabungkan dari sedulur papat itu tadi, 4 unsur alam itu tadi, kamu mau gabungkan apa? Kalau api dan anginnya jadinya ya nur. Kalau ingin pakai energi nur ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengkaji sendiri dari dalam diri panjenengan masing-masing. Karena orang belajar itu bukan masalah gurunya, tapi kembali ke yang belajar itu sendiri. Kemampuan daya pikirnya
itulah yang menentukan keberhasilan dia dalam belajar. Makanya kekuatan yang tidak ada batasnya dalam diri sampean itu berada di antara alam sadar dan alam bawah sadar. Itulah yang sebenarnya yang membuat keajaiban pada diri sampean, bahkan sesuatu yang tidak sampean duga itu bisa hadir atau muncul atau datang menghampiri panjenengan semuanya. Ini sedikit edukasi buat teman-teman yang belajar spiritual. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu, sagung tuman.